La ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad an-nabiyil amin ajma'in as-sadiqil wa'd al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa qad faza muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha di hari yang mulia ini. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Dialah yang memuliakan hari-hari ini sebagai hari besar bagi umat Islam, serta menjadikan ibadah kurban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik yang telah mengajarkan arti pengorbanan, keikhlasan dan keteguhan dalam beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pula tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mendorong manusia ke arah kemajuan di bidang ilmu pengetahuan yang bersifat materi saja, namun juga bidang mental spiritual. Kemajuan materi tidak akan sempurna dan sia-sia kalau tidak disertai kemajuan kontradiksi. Di antaranya terjadi kemerosotan bahkan keburukan moral, kemunduran semangat berpikir, serta timbulnya berbagai macam penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan. Dan tidak jarang pula terjadi konflik, perselisihan, permusuhan, dan pertikaian, dan yang tidak beralasan di antara manusia, tak terkecuali di antara anak bangsa tercinta. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, hampir 80 tahun Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan curahkan nikmat kemerdekaan atas negeri tercinta ini. Namun demikian kenyataannya, bangsa ini belum merdeka dari korupsi, belum merdeka dari hutang luar negeri, belum merdeka dari kemiskinan, juga belum merdeka dari ketidakadilan di bidang hukum. Hampir setiap waktu rakyat ditunjukkan betapa bobroknya moral anak bangsa ini, seolah-olah tidak ada harapan untuk menjadi lebih baik. Kebobrokan moral ini terlihat mulai dari oknum pejabat, oknum wakil rakyat, hingga rakyat jelata sendiri. Ditambah lagi di sana sini tampak adanya manusia-manusia rakus dan tamak pada harta,
jabatan dan kedudukan. Pengemban amanah kewenangan pun ada yang saling tuding-menuding, saling lempar kesalahan, sehingga jabatan tidak lagi disikapi dan dimaknai sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, tetapi dijadikan alih pula bangsa yang kehilangan rasa kemanusiaannya hingga menjadi brutal sedemikian rupa karena tekanan dan tuntutan ekonomi. Sampai hati juga manusia-manusia yang menumpuk harta kekayaan yang berlimpah ruah, sedangkan saudaranya sebangsa menderita kesulitan ekonomi yang sangat parah. Apa artinya satu nusa, satu bangsa kalau tidak disertai dengan perasaan satu derita dan satu bahagia? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kerusakan bangsa ini tentu sangat tidak kita harapkan. Oleh karena itu, bukan waktunya lagi saling melemparkan kesalahan kepada orang lain. Harus kita akui, ini adalah kesalahan bersama. Untuk itu, bangsa ini harus kita bangun bersama. Dimulai dari diri kita masing-masing, keluarga kita, kerabat-kerabat dekat kita, hingga meluas kepada masyarakat bangsa ini dengan semangat lillahi ta'ala. Kita bebaskan negeri ini dari korupsi, dari ketidakadilan, kemiskinan, dan semua bentuk kedoliman, baik itu yang dilakukan oleh bangsa sendiri ataupun oleh bangsa asing. Kita angkat harga diri bangsa kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bangsa ini semakin menjauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, bisa dipastikan semakin mengalami kehidupan yang sempit. Hal ini sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Toha ayat 124. Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup dalam aspek ibadah, tetapi juga sebagai sumber utama dalam